sekalian, serta siapa saja yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kembali lagi pagi ini kita akan mentadabburi, yaitu tema tadabbur kita adalah tentang syarat kesabaran, syarat menjadi orang sabar. Kira-kira kita ini termasuk orang sabar atau tidak, Pak? Kadang-kadang sistem kalau lagi sabar-sabar, kalau lagi kagak-kagak. Sabar, jika seandainya sabar itu adalah menjadi kunci keberhasilan, kunci kemenangan, dan ternyata dia memiliki syarat, ya tentu kita amat sangat ingin mengetahui apa kira-kira persyaratannya. Ternyata sabar itu tidak mudah, sabar itu tidak sederhana. Ternyata sabar itu juga bukan hanya pada saat kita sedang tertimpa musibah, tapi sabar juga perlu ditunjukkan pada saat kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang tidak sabar karena saking beratnya ujian dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah sekalian, kita pagi hari ini mentadabburi Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 67 dan 68, yaitu sekelumit potongan ayat yang menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, di mana di kalimat ayat tersebut ada menggunakan kalimat sabar. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir kan? Sudah pernah? Sudah hafal ininya, kisahnya? Belum? Di surat Al-Kahfi, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kisahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan mengawali, ya, artinya ini bagian dari perkataan Nabi Khidir ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir, karena ada ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir tapi Nabi Musa belum mengetahuinya. Lalu kemudian susah payah Nabi Musa berjalan mencari Nabi Khidir hingga ketemu, dan setelah ketemu ternyata hampir-hampir sama Nabi Khidir nggak boleh ikut belajar. Gimana itu perasaan tuh? Capek-capek cari sono kemari, begitu ketemu kata Nabi Khidir, ini di ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Nabi Musa tidak akan pernah, kalimatnya pakai kalimat lan, kamu tidak akan pernah bisa bersabar bersamaku. Coba bayangkan bagaimana kalau bapak-bapak jadi Nabi Musa. Ya, saya kan Nabi, ya. Masa dibilang gak sabar? Kamu gak bakalan bisa sabar bersamaku. Untuk kita akan membela diri, Pak. Saya sampai ketemu Anda saja, saya susah payah ini. Ya, nyari kemana-kemana, jalan jauh sampai kehilang kelewatan ikannya jatuh. Dia nggak tahu, kelewatan, balik lagi. Kalau bukan sabar, kapan coba? Tiba-tiba Anda mengatakan, kayak kalau bahasa kita mungkin ya, kamu gak bakalan bisa sabar bersamaku. Ya, kenapa? Nah, ini lanjutan ayatnya terjemahan kata Nabi Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu belum mengetahui informasinya, belum mengetahui ilmunya? Akhir Nabi Musa berjanji, satajiduni insyaallah, engkau akan mendapatkan aku sabiro, aku akan bersabar. Maka akhirnya para jemaah sekalian berlanjutlah perjalanan tersebut. Saya kasih sedikit sekelumit kisahnya. Lalu kemudian perjalanan mereka pertama kali naik perahu, ya. Lalu kemudian Nabi Khidir mempersyaratkan kepada Nabi Musa, selama perjalanan ini, ya, kamu harus sabar. Yaitu di antara bentuk sabarnya adalah
kamu jangan bertanya apa-apa kepadaku sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya kepadamu. Jangan kamu bertanya apapun yang kamu lihat nanti sampai aku sendiri yang menjelaskan kepadamu. Siap? Kira-kira begitu. Dan naik perahu, tiba-tiba di lautan, ya, dirusaklah itu perahunya oleh Nabi Khidir. Sampai melihat, mungkin kalau merusaknya sekedarnya biasa Pak, nggak akan panik orang. Tapi saya bayangkan para jamaah bagaimana sampai Nabi Musa mengatakan, akharabta hal itu ghriqa ahlaha ya Khidir, kenapa kamu rusak ini perahunya? Kamu menenggelamkan orang yang ada di dalamnya. Kenapa kamu rusak? Berarti merusaknya itu beneran apa bohongan? Kalau cuma sekedarnya doang, ya tenang aja Nabi Musa nggak akan panik. Ini urusaknya benar-benar dikhawatirkan perahu itu akan tenggelam. Lalu kemudian kata Nabi Khidir, apa aku bilang? Apa aku bilang? Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwasanya kamu tidak akan pernah sabar kepadaku? Ah iya, maafkan aku. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya berangkat lagi, bertemu seorang anak kecil, ya, lalu kemudian langsung disembelih. Ya, nah lalu seorang manusia melihat anak kecil disembelih, nah apa rasa kemanusiaannya, akhir tadi mau diam akhirnya nggak kuat juga. Kenapa engkau menyembelihnya padahal dia tidak salah? Nafsan zakiyah, jiwa yang masih bersih. Kenapa engkau menyembelihnya? Kata Nabi Musa, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang kamu gak bakalan bisa sabar ikut sama. Kan aku sudah bilang jangan pernah bertanya apapun sedikit pun sampai nanti aku akan menjelaskannya sama kamu. Ya deh, maafin saya yang kedua kalinya. Kalau saya nggak sabar lagi, bolehlah, nggak usah dimaafin. Yang kedua tolong maafin lagi. Akhirnya dimaafkan. Lalu kemudian berangkat lagi sampai sebuah kampung. Melihat sampai di kampung itu dia minta untuk dijamu karena lapar, tapi nggak dikasih Pak. Ya, dalam keadaan lapar, kemudian minta makan nggak dikasih, dijamu nggak dikasih. Tiba-tiba di kampung itu ada rumah yang dindingnya miring hampir roboh. Kalau orang lagi kesal sama penduduk itu Pak, betulin apa jangan? Penduduknya pelit banget ya, minta makan nggak dikasih. Tiba-tiba Nabi Khidir memperbaikinya. Mungkin dianggapnya Nabi Musa nanti setelah dindingnya diperbaiki, kita dapat jamuan yang bisa makan kan. Ternyata begitu sudah selesai, Nabi Khidir tidak minta apapun terhadap penduduk tersebut sebagai imbalannya. Hingga akhirnya saking laparnya mungkin Nabi Musa bertanya, kenapa kalau kita nggak minta saja ini upahnya? Kita lagi lapar. Ya, tadi udah ditahan-tahan, akhirnya ngomong juga. Ya, lau takhadta alaiha ajra. Kenapa enggak minta saja? Nanti kita bisa makan. Nah, baru haza firaqu baini wa bainah. Inilah saatnya kita berpisah. Udah 3 kali kamu melanggar. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir di awal itu sudah seakan-akan sudah memvonis di awal. Padahal baru bertemu dengan Nabi Musa, tapi sudah memvonis innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ternyata para jemaah, Nabi Khidir ini adalah dia memang diberikan kemampuan atau diberikan ilmu, sebagian ilmu oleh Allah untuk mengetahui apa yang belum terjadi. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala ilmunya, termasuk Nabi Musa enggak bakalan sabar itu dia udah dikasih tahu. Makanya bukannya dia suuzon sama Nabi Musa, ya, bukannya buruk adab ya sama Nabi Musa. Nah, para jemaah sekalian, yang menarik nih untuk kita tadabburi pada pagi hari ini adalah kisah ini. Ya, kenapa kira-kira penyebabnya Nabi Musa tidak bisa bersabar? Inilah yang menjadi jawabannya, Pak. Syarat menjadi orang sabar itu apa? Bahwa sabar itu enggak gampang. Padahal kan syaratnya gampang apa? Apa kata Nabi Khidir? Cuma jangan nanya. Kan gampang apa susah? Jangan nanya, nanti aku yang jelasin sendiri. Kecuali disuruh ngacul, disuruh nyapu, suruh terbang. Berat itu kalau itu. Suruh jangan nanya doang. Ternyata betapa beratnya kesabaran itu.
Apa kira-kira gerangan yang menjadikan Nabi Musa tidak sabar? Ada yang tahu nggak, Pak? Ada dalam konteks dalam teks ayat itu. Apa kata Nabi Khidir? Wa kaifa tasbiru? Bagaimana kamu bisa sabar? Wa kaifa tasbiru ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana kamu bisa bersabar untuk sesuatu yang kamu belum mengetahui ilmunya? Berarti ada Nabi Khidir itu melakukan merusak perahu, udah tahu ilmunya, tapi Nabi Musa nggak tahu. Ya, Nabi Khidir kenapa dia menyembelih anak ya kecil yang masih bersih jiwanya? Dia udah tahu. Ya, sedangkan Nabi Musa tidak tahu. Nabi Khidir kenapa memperbaiki dinding yang sudah hampir roboh? Karena dia tahu, sedangkan Nabi Musa tidak tahu. Jadi para jemaah, apa syarat kunci atau syarat atau kunci seseorang bisa sabar, para jemaah? Ya, apa yaitu seseorang harus percaya. Kalau Nabi Khidir di sini dia adalah karena dia sudah tahu bahwasanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merusak perahu tersebut itu karena dia sudah diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betapapun perintah Allah itu berat Pak. Kalau bapaknya suruh menyembelih anaknya enggak salah itu, suruh benerin dinding yang sudah miring dalam keadaan hatinya lagi kecewa, dalam keadaan perutnya lagi lapang, berat itu para jemaah sekalian. Nah, itulah membutuhkan kesabaran. Dan kenapa Nabi Khidir bisa sabar? Karena dia sudah tahu ilmunya. Sedangkan Nabi Musa, bagaimana dengan Nabi Musa yang tidak tahu ilmunya, para jemaah? Nabi Khidir tahu ilmunya, maka dia mau. Ini ternyata di belakang perahu ini ada raja yang suka merampas hasil nelayan rakyat-rakyat yang kecil sebentar yang ada dalam perahu tersebut. Kalau tidak dirusak perahu ini, maka akan dirampas oleh raja tersebut. Akhirnya dia tahu sampai batas apa merusak perahunya, tidak akan sampai tenggelam, karena dia sudah tahu, pada jemaah sekalian. Terus kenapa anak kecil itu disembelih? Kenapa dia tega? Ya, nggak punya peri kemanusiaan, karena ternyata Nabi Khidir itu sudah dikasih tahu bahwa anak ini disembelih karena nanti sudah besarnya akan menjadi anak yang durhaka, menyusahkan kedua orang tuanya. Dan kalau disembelih masih kecil kan dia selamat, orang tuanya selamat, anak itu selamat, masuk surga kan, masih kecil meninggalnya. Dan ternyata Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Akhirnya betapapun beratnya, Nabi Khidir bisa melaksanakan perintah tersebut. Ya, sementara kita para jemaah, kalau kita dikasih tahu, andai itu kita dikasih tahu punya anak baru lahir, ini anak bakal jadi anak durhaka nih, udah gedenya bakal jadi Firaun. Kira-kira kita maukah kita sembelih itu anak? Bisa nggak, Pak? Andai kata nggak ada yang ngasih tahu, ya kan? Berani kan menyembelihnya? Ya berani nggak berani, Ustaz. Tapi siapa yang mau ngasih tahu kita bahwa anak kita itu akan jadi besar, nanti akan jadi durhaka. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, menjadi salah satu kunci kesabaran itu adalah kita mengetahui ilmu tentang sesuatu. Ya, kita mengetahui ilmu tentang sesuatu. Nah, menjadi persoalannya apa para jamaah? Itu Nabi Khidir, Ustaz. Nabi Khidir itu udah dikasih tahu karena dia seorang nabi. Iya, meskipun masih diperselisihkan oleh orang-orang antara ini nabi atau bukan, ya Nabi Khidir itu. Tapi menurut pendapat yang terkuat dia adalah nabi. Kenapa? Ya buktinya dia dapat informasi ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang belum terjadi. Itu diantara dalilnya para jemaah. Nah, bagaimana dengan kita? Ya dalam hal ini seperti Nabi Musa alaihissalam, di hadapan perintah Allah, di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu kita nggak tahu endingnya seperti apa. Berikutnya ini akan terjadi seperti apa, kita nggak tahu. Nabi Musa itu nggak tahu bahwasanya ada raja di seberang sana.
bahwasanya anak ini akan jadi anak durhaka, Nabi Musa nggak tahu. Maka apa yang dibutuhkan oleh Nabi Musa pada saat itu berjamaah? Sebagai penggantinya. Sebab kalau kita jadi seperti Nabi Khidir kayaknya nggak mungkin. Ya, kenapa Allah menguji kita dengan penyakit saat ini? Kenapa Allah menguji kita dengan bangkrut? Kita diuji dengan kemiskinan, kita diuji dengan berbagai macam persoalan yang berat. Kalau seandainya Allah kasih tahu, pasti kita akan sabar. Dan akhir dari keseluruhan itu semua adalah kebaikan. Tapi masalahnya kita nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dibutuhkan apa? Ternyata yang dibutuhkan adalah satu, husnuzan billah, yaitu berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, dan yang kedua para jamaah adalah as-siqatu billah, yaitu trust. Apa itu trust? Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu semua adalah kebaikan. Cukup percaya saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Allah menimpakan sesuatu itu adalah buruk buat kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan satu perintah syariat itu buruk buat kita, nggak mungkin. Percaya atau tidak masalahnya para jamaah, dan percaya atau tidak itu adalah urusan iman, kadar iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berat ini perintah ini, jihad suruh perang. Ntar kalau mati bagaimana? Istri jadi janda, anak jadi anak yatim. Lakukan. Ya, karena endingnya sesudahnya itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan banyak kebaikan. Ya, suruh pergi haji jauh-jauh, mahal, berat, waktunya lama. Lakukan saja, percaya bahwa itu semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh sholat 5 waktu, puasa, suruh bayar zakat, suruh sedekah, suruh infak dan lain sebagainya. Lakukan saja. Karena di balik perintah itu pasti ada kebaikan. Hanya orang yang tidak yakin dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yakin, tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak dapat bersabar. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, menjadi syaratnya untuk kesabaran buat level kita ini adalah bagaimana kita mengganti ilmu yang kita tidak punya dengan baik sangka kepada Allah dan percaya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan ketetapannya. Dan yang menarik para jamaah, kita lihat ternyata Nabi Khidir ketika dia menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala 3 hal tersebut, kita lihat dia begitu tenang. Dia begitu tenang sekali, tidak ada keraguan ya melakukannya. Sementara Nabi Musa hatinya berdebar-debar, ada apa? Kenapa kamu menenggelamkan orang yang ada dalam perahu ini? Apa gerangan yang menyebabkan Nabi Khidir begitu tenang berjamaah? Ternyata ilmu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang akan mendatangkan ketenangan. Ya, itulah yang akan mendatangkan ketenangan. Seseorang tingkat keimanannya yang tinggi berjamaah, berat apapun yang diberikan ujiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tingkat kepercayaannya kepada Allah itulah yang akan membuat dia tenang. Kita hanya membutuhkan sabar saja, karena tinggal masalah waktu saja sebenarnya. Nabi Musa kenapa dia tidak bersabar sampai bertanya juga kepada Nabi Khidir, padahal urusan cuma suruh tunggu waktu saja. Nanti pun akan aku jelaskan. Jangan kau tanya dulu. Itu kan cuma masalah waktu. Kita diberikan perintah oleh Allah, laksanakan. Itu masalah waktu, nanti Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Dan kadang kita tidak bersabar untuk menunggunya. Nah para jemaah sekalian, jadi itulah yang menjadi persyaratan agar kita bisa menjadi sabar, yaitu tetap baik sangka kepada Allah dan percaya penuh. Itulah yang menjadikan seseorang akan tetap beramal. Dan itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Hud ayat 11, bahwa ciri-ciri, indikasi atau indikator seseorang itu bersabar atau tidak. Ciri-cirinya apa? Seseorang itu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar, akhirnya apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah orang itu akan tetap terus beramal. Orang
itu akan tetap terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapapun susahnya dia akan berjuang. Dan orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengindikasikan bahwa orang itu tidak yakin bahwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Nah, Allah mengatakan illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara iman dengan amal soleh, antara sabar dengan amal. Saya ulang sekali lagi para jemaah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sabar dengan amal. Ya, Allah mengatakan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh. Artinya kesabaran itulah yang menjadikan seseorang bertahan tetap beramal soleh, yaitu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala terus. Karena apa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada dia, maka dia tetap beramal. Berapa lamanya? Dia akan bersabar terus. Ternyata belum berhasil juga, malah ditambahin lagi musibah, dia tetap bersabar terus. Keyakinannya itulah yang membuat dia akan tetap terus berada dalam amal soleh. Illal ladzina sabaru wa amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah memberikan garansi, memberikan jaminan mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Dan Bapak Ibu para jamaah sekalian yang berbahagia, prinsip-prinsip ini harus ditanamkan dalam diri kita. Kenapa harus ditanamkan menjadi prinsip dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam diri kita? Kenapa para jamaah sekalian yang berbahagia? Karena ada dalam kehidupan kita itu hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Seseorang itu akan bisa taat, akan bisa tetap berbuat baik atas dasar kepercayaan. Awalnya adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya diturunkan kepada orang tua, kepada anaknya umpamanya. Orang tua kalau memerintahkan kepada anaknya, terus anaknya tidak mau melaksanakan perintah orang tuanya, itu kan disebut tidak taat, tidak berbakti, tidak birrul walidain. Bahkan bisa sampai kepada tingkatan durhaka. Pertanyaannya, kenapa anak itu sampai nggak mau berbakti kepada kedua orang tuanya? Kenapa sampai anak tidak mau taat terhadap perintah orang tuanya, padahal orang tuanya memerintahkan yang baik? Apa kira-kira para jamaah penyebabnya? Boleh jadi hubungan antara bapak dengan anak tersebut dibangun atas dasar hubungan yang tidak saling mempercaya, tidak saling percaya. Sang anak tidak yakin bahwa yang diperintahkan oleh orang tuanya itu adalah baik. Suruh sholat, baik itu, tapi dia pikirnya mungkin, buat apa saya sholat? Nyuruh aja, bikin orang susah aja, nyiksa aja. Maka hubungan itu adalah hubungan yang harus dibangun atas dasar kepercayaan. Ya, maka hubungan itulah yang menghasilkan adanya ketaatan dari anak kepada kedua orang tuanya. Dan itu akan menguatkan sendi-sendi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Begitu juga dengan tingkatan berikutnya para jamaah. Ada hubungan-hubungan lainnya yang harus diikat dengan hubungan ketaatan. Apa? Yaitu berikutnya adalah ketaatan seorang rakyat kepada pemimpinnya. Nah, ketaatan seorang yang dipimpin ya kepada yang memimpinnya. Baik itu dalam level yang paling kecil, yaitu kepemimpinan dalam rumah tangga, sang bapaklah menjadi sang pemimpinnya, maupun tingkatan berikutnya yaitu tingkatan wilayah di lingkungannya, RT, RW, itu nggak akan ditaati tuh RT pada jemaah. Suruh kerja bakti, pada nggak mau keluar kerja bakti. Ya, suruh ada baksos, nggak mau keluar. Kenapa? Karena tidak ada percayaan antara yang dipimpin kepada yang memimpinnya. Padahal itu adalah hubungan yang diikat dengan harus saling kepercayaan. Karena tidak mungkin seharusnya pemimpin itu memerintahkan sesuatu yang akan membahayakan apa yang dipimpinnya. Begitu para jemaah, sendi-sendi kehidupan itu dibangun atas dasar itu.
Dan sampai kemudian apa yang saya baca tadi di surat di rakaat kedua, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Hubungan kita taat kepada Allah mutlak, diperintahkan dalam Al-Quran, laksanakan. Itu percayaan kita kepada Allah, pasti perintah Allah itu adalah baik. Kemudian taatlah Rasul, kita laksanakan perintah Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu adalah merepresentasikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin pasti Rasulullah membawa kebenaran. Rasulullah SAW itu sayang kepada umatnya. Enggak mungkin dia memerintahkan sesuatu yang tidak baik buat dia. Maka muncul kekuatan, keyakinan kepada Rasul, akhirnya seseorang bisa mentaati Rasul. Tinggal berikutnya adalah kepada ulil amri, kepada pemimpin. Pemimpin juga harus menunjukkan posisi dia sebagai orang berpanjang tanganan yang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, agar kemudian muncul sebuah kepercayaan dari rakyat. Dan itu semua para jemaah tidak mudah merealisasikannya. Oleh sebab itu perlu dibuat asasnya, pondasinya. Pondasinya apa? Pondasinya adalah bagaimana kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita tidak bisa bersabar terhadap perintah yang Allah berikan, kalau kepada Allah saja kita tidak bersabar terhadap takdir yang Allah tetapkan kepada kita, bagaimana mungkin kita akan bisa bersabar mentaati kepada yang lainnya? Bahwa ketaatan kita kepada kedua orang tua, ketaatan kita kepada pimpinan kita, dan seterusnya itu dibangun atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin dibangun para jemaah. Hendaklah bangun keimanan kita, ketakwaan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh, dengan kuat, agar kita bisa bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya efeknya kita akan bersabar dalam menanggung beban-beban tugas kehidupan kita. Ini para jemaah yang menjadi pembahasan kita, tadabbur kita pada pagi hari ini, bahwa sabar itu peranannya amat sangat penting dalam kehidupan. Dan untuk bisa menjadi orang sabar itu membutuhkan persyaratan. Dan syaratnya apa? Syaratnya adalah, awalnya adalah apa yang bisa mendatangkan keyakinan dalam diri kita bahwa sesuatu perintah itu baik, yaitu adalah ilmu kita bahwa itu adalah baik. Tapi ketika kita ini bukan seorang nabi, kita ini bukan seorang rasul, kita ini tidak mendapatkan ilmu tentang sesuatu yang belum terjadi, maka yang dibutuhkan berikutnya agar kita tetap bersabar adalah keyakinan kita, yaitu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap terus dapat beramal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan kita tercatat menjadi orang yang sabar. Bagaimana jadinya dahulu kalau seandainya Nabi Ismail alaihissalam ketika diperintahkan untuk disembelih oleh bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim, dia mau saja. Bapak mimpi menyembelihmu, nah bagaimana pendapatmu? Maka Ismail mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku wahai bapakku termasuk orang yang sabar. Yakni yakin kepada Allah bahwa perintah disembelihnya itu adalah ada nilai kebaikan. Ya, meskipun Nabi Ismail barangkali itu belum tahu apa hikmahnya, tapi kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia bersabar untuk menjalankan perintah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar insyaallah. Amin ya rabbal alamin.